Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyrini dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia YAIN Surakarta NIM 173151045. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah analisis wacana, yaitu ada 8. Yang pertama ada sejarah analisis wacana, yang kedua ada konsep dan contoh analisis wacana, yang ketiga ada jenis pendekatan analisis wacana, yang keempat ada wacana dan masyarakat, yang kelima ada analisis wacana pragmatik, yang keenam ada analisis pragmatik bagian situasi tutur, yang ketujuh ada analisis pragmatik bagian tindak tutur, dan yang terakhir yaitu ada prinsip kerjasama analisis wacana. Materi yang pertama yaitu sejarah analisis wacana. Nah, dalam sejarah analisis wacana di sini ada beberapa tokoh yang terkenal yang mengemukakan sejarah analisis wacana. Yang pertama ada Zelig Harris, yang kedua ada First, yang ketiga ada Halliday. Yang pertama Zelig Harris mengatakan bahwa pada waktu itu Zelig Harris ini tidak hanya melihat linguistik sebagai suatu bahasa atau alat komunikasi saja, tetapi melihat linguistik itu sebagai sebuah teks untuk mengawasi atau mencermati fenomena-fenomena sosial, kebudayaan yang ada di lingkungan masyarakat sekitar. Karena kalau dilihat dari perkembangan ilmu bahasa di tahun 50-an sudah cukup maju dan muncul perpaduan keilmuan sehingga muncul sebuah keilmuan itu berkembang, dan Zelig Harris ini mencoba melihat linguistik sebagai suatu alat yang melihat lebih hanya sekedar dari komunikasi. Kemudian tokoh yang kedua ada Ford. Ford di sini menyatakan bahwa untuk memahami wacana memang perlu adanya pengetahuan terkait dengan konteks situasi dan kultural yang dimaksudkan. Jika tidak memahaminya, maka tidak memungkinkan bisa tahu maksud dari suatu teks. Kemudian tokoh yang terakhir yaitu ada Halliday. Tokoh ini menyatakan bahwa ketika seseorang penutur itu memahami suatu konteks situasi dan konteks budaya, penutur pasti akan memunculkan teks-teks sehingga akan mempengaruhi si penutur dalam menggunakan bahasa. Nah, dalam sejarah analisis wacana dapat disimpulkan bahwa dari beberapa tokoh itu melihat apa yang terjadi saat orang memanfaatkan pengetahuan yang mereka lihat tentang bahasa. Suatu upaya memahami orang menggunakan bahasa berdasarkan dari pengetahuan. Nah, pengetahuan itu berdasarkan konteks, situasi kultural, dan sebagainya. Materi yang kedua yaitu konsep dan contoh analisis wacana. Nah, analisis wacana itu memang melekat antara bahasa dan sosial, sehingga keduanya harus dipahami secara komprehensif dalam hal makna dan fungsi sosial. Nah, wacana itu dibentuk oleh bahasa, tetapi bahasa juga terbentuk karena suatu wacana. Jadi, ada hubungannya dalam biologi seperti simbiosis mutualisme, yaitu saling mempengaruhi satu sama lain, dan itu tidak satu pihak saja, tetapi dua pihak saling menguntungkan. Nah, wacana dibentuk oleh bahasa, bahasa dibentuk oleh wacana, dan wacana sebelumnya sudah terbentuk tetapi digunakan setelahnya. Misalnya digunakan untuk marketing, jurnalisme, dan sebagainya. Materi yang ketiga yaitu jenis-jenis pendekatan analisis wacana. Nah, di sini jenis-jenis pendekatan analisis wacana ada 3. Yang pertama ada pendekatan formal, yang kedua ada pendekatan sosiologis empiris, yang ketiga ada pendekatan kritis. Nah, pendekatan yang pertama yaitu pendekatan formal. Nah, pendekatan formal yaitu memahami wacana sebagai tataran yang lebih tinggi dari kalimat. Wacana dikaji dari jenis, struktur, dan hubungan bagian-bagiannya. Selain itu, pendekatan ini juga lebih menekankan pada kohesi dan koherensi. Tetapi analisis wacana masuk dalam pendekatan formal. Di dalam pendekatan ini, analisis wacana digunakan untuk melihat bagian-bagian dalam struktur kalimat yang terkait kohesi dan koherensi. Yang terkait dalam kohesi dan koherensi. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan sosiologis empiris. Nah, di sini memahami wacana sebagai peristiwa tutur yang terikat dengan konteksnya. Nah, pendekatan ini juga melihat sisi pembicara, hal yang ingin dibicarakan dan membicara. Hal yang dibicarakan dalam pendekatan sosiologis empiris ini terkait dengan topik yang disampaikan.
topik pembicaraan itu menjadi sebuah hal atau wacana yang memang perlu dikaji dalam sosiologis empiris. Kemudian pendekatan yang terakhir ada pendekatan kritis. Nah, di sini adalah sebuah upaya atau proses untuk memberi penjelasan dari sebuah teks yang berupa realitas sosial yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Materi yang keempat yaitu wacana dan masyarakat. Nah, di sini ada 7. Yang pertama ada komunitas wacana, yang kedua ada gaduh, yang ketiga ada bahasa sebagai praktik sosial dan kedaerahan, yang keempat ada kasus, yang kelima ada wacana gender, yang keenam ada wacana sebagai identitas, dan yang terakhir ada wacana ideologi. Materi yang kelima yaitu analisis wacana pragmatik. Nah, pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan digunakan dalam komunikasi. Jadi ketika berbicara pragmatik dengan hubungan wacana itu adalah sebuah pendekatan bahasa yang digunakan untuk mengetahui maksud dari sebuah ujaran atau tuturan yang berdasarkan dari konteks. Materi yang keenam ada analisis pragmatik bagian situasi tutur. Situasi tutur adalah situasi yang melahirkan tuturan. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan bahwa tuturan merupakan akibat, sedangkan situasi tutur merupakan sebabnya. Nah, dalam komunikasi tidak ada tuturan tanpa situasi tutur. Dengan kata lain, maksud tuturan yang sebenarnya hanya dapat diidentifikasi melalui situasi tutur yang mendukungnya. Nah, di sini ada beberapa aspek-aspek situasi tutur, antara lain yang pertama ada penutur dan lawan tutur, yang kedua ada konteks tuturan, yang ketiga ada tujuan tuturan, yang keempat ada tuturan sebagai tindakan, dan yang terakhir ada tuturan sebagai tindak verbal. Materi yang ketujuh yaitu analisis pragmatik bagian tindak tutur. Nah, di sini tindak tutur itu adalah seluruh komponen bahasa dan non-bahasa yang meliputi perbuatan bahasa yang utuh yang menyangkut peserta di dalam percakapan, bentuk penyampaian amanat, topik, dan konteks amanat tersebut. Masih ada hubungannya dalam konteks tuturan ini dibagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama ada tindak lokusi, yang kedua ada tindak ilokusi, dan yang ketiga ada tindak perlokusi. Yang pertama tindak lokusi, yaitu untuk menyatakan sesuatu dan menjadi tindak tutur paling mudah diidentifikasikan karena tanpa menyertakan konteks tuturan. Kemudian tindak ilokusi, yakni tindak pembicara berkomitmen untuk sebab atau tindakan. Yang ketiga tindakan perlokusi, ini tuturan yang pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tuturnya. Materi yang selanjutnya, yang terakhir yaitu prinsip kerjasama analisis wacana. Nah, prinsip kerjasama analisis wacana di sini ada 4. Yang pertama maksim kuantitas, yang kedua ada maksim kualitas, yang ketiga ada maksim relevansi, dan yang keempat ada maksim cara. Lanjut ke yang pertama yaitu maksim kuantitas. Nah, di sini menghendaki setiap peserta pertuturan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan bicara. Yang kedua, maksim kualitas di sini mewajibkan peserta percakapan mendasarkan pada bukti-bukti yang memadai saat bertutur. Jadi, apa yang dikatakan itu benar. Kemudian yang ketiga ada maksim relevansi. Mengharuskan setiap peserta memberikan kontribusi yang relevansi dengan masalah pembicaraan. Kemudian yang terakhir yaitu maksim cara. Nah, di sini mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara langsung, tidak kabur dan tidak berlebihan serta runtut. Materi yang selanjutnya yang terakhir yaitu prinsip kerjasama analisis wacana. Nah, prinsip kerjasama analisis wacana di sini ada 4. Yang pertama maksim kuantitas, yang kedua ada maksim kualitas, yang ketiga ada maksim relevansi, dan yang keempat ada maksim cara. Lanjut ke yang pertama yaitu maksim kuantitas. Nah, di sini menghendaki setiap peserta pertuturan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan bicara. Yang kedua, maksim kualitas di sini mewajibkan peserta percakapan mendasarkan pada bukti-bukti yang memadai saat bertutur. Jadi, apa yang dikatakan itu
benar. Kemudian yang ketiga ada maksim relevansi. Mengharuskan setiap peserta memberikan kontribusi yang relevansi dengan masalah pembicaraan. Kemudian yang terakhir yaitu maksim cara. Nah, di sini mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara langsung, tidak kabur dan tidak berlebihan serta runtut. Cukup sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.